mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini temanya adalah melayani Tuhan atau diri sendiri. Nanti yang kedua, bagaimana melayani Tuhan itu yang benar. Jadi dua-duanya harus didengar supaya saling melengkapi ya. Sebab kata melayani ini sudah umum dimengerti, padahal belum dimengerti. Orang salah mengerti selama ini. Matius 20 ayat 28. Matius pasalnya yang ke-20. Mulai ayat 27 dulu. dulu. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini ajaran ini tidak ada di mana-mana. Kalau seseorang mau besar, dia harus merendahkan diri. Itu paradoks. Di dunia ini kalau pemimpin harus meninggikan diri. Tapi Tuhan mengajar, kalau engkau mau ditinggikan, rendahkan dirimu. Ia menjadi pelayanmu. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yang mau terkemuka, jadi hamba. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pemimpin seperti ini belum pernah ada sebelumnya di dunia ini. Disebut pemimpin yang melayani. Pemimpin biasanya memposisikan diri sebagai bos. Justru seorang pemimpin itu melayani yang benar, merendahkan dirinya. Servant leadership. Ya. Kata melayani di situ dalam teks asli Alkitab dipakai diakoneo. Diakoneo itu artinya yang pertama to serve, melayani. Yang kedua minister to, melayani ya, minister. Yang ketiga perform duties, melakukan tugas. Dan lain-lain, banyak sekali artinya. Tapi intinya adalah melakukan sesuatu untuk yang dilayani. Itu arti melayani. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Bayangkan, ini hanya ada di Tuhan Yesus. Tidak ada satu nabi pun di dunia yang mau mati demi seluruh dunia. Nggak ada. Cuma satu, Tuhan Yesus. Anak tunggal Bapa saja merendahkan diri untuk melayani. Bayangkan, anak tunggal Bapa merendahkan diri untuk melayani. Lah kok manusia malah meninggikan dirinya? Padahal tidak punya apa-apa. Aneh ya, dunia ini memang ironi. Pagi ini saya berharap semua kita seperti lampu itu ya, di on gitu. Iya ya, gitu. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus memberikan suatu filosofi yang begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Yaitu Bapa ya, Dia ya. Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang mengutus Bapa, yang diutus Tuhan Yesus. Hubungannya adalah antara Bapa dan anak tunggal. Bukan bos dan bawahan. Tapi bapak dan anak. Ingat baik-baik. Kalau ada orang yang mengatakan, Yesus itu ya bapak. Waduh, dia terpeleset tuh. Itu terpeleset namanya. Itu sesat. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Yesus dan Bapa itu beda. Beda pribadi, karena Yesus anak tunggal Bapa. Ya,
Itu Alkitab. Kalau ada di sini yang nggak mau, jangan dengar lagi. Kalau saya lebih baik ikuti Alkitab. Saya tidak mau ikuti yang lain. Kata si A, Pak, nggak penting, kata si A. Kata Alkitab yang penting. Ya, inilah pelayanan Tuhan Yesus ketika di bumi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selesaikan, jangan kerja juga nggak selesai. Itu pelayanan itu harus tuntas sampai selesai. Untuk itulah kita juga diciptakan Tuhan. Bukan untuk jadi bos, untuk melayani hidup ini. Ya. Makanya saudara itu kalau pilih lagu itu yang benar. Karena lagu itu mengandung ajaran. Kalau ajarannya salah, salah. Jiwanya kotor. Sesungguhnya Tuhan ciptakan kita itu begini loh. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Hidup ini sebenarnya untuk berkenan bagi Bapa. Itu arti melayani itu. Banyak orang salah mengerti. Aku nggak pelayanan, Pak. Maksudnya nggak melayani di gereja maksudnya. Di gereja itu tugas, misalnya aku nggak jadi WL, Pak, nggak melayani. Loh, itu salah itu kalimat itu. Karena melayani itu bukan cuma di gereja. Kita semua harus melayani. Ada amin? Bukan di gereja. Dalam seluruh hidup kita melayani Tuhan. Untuk Dia. Itu melayani untuk Dia. Apa sih arti melayani? Artinya kita sedang memposisikan diri sebagai hamba. Melayani siapa? Sang Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan, Master, Adonai. Di luar sana nggak mengerti Tuhan itu artinya apa ya? Tuhan artinya. Tapi bukan Tuhan di bumi. Tuhan yang di surga. Ada amin? Artinya kalau kita panggil Dia Tuhan, artinya kita memposisikan diri sebagai hamba. Semua orang tahu istilah hamba, doulos, tapi tidak tahu bagaimana hidup sebagai hamba. Ngomong tok di mulutnya itu. Hamba-hamba tapi kamu gak melayani Tuhan. Ya, ini sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus Tuhan. Untuk jadi hamba. Hamba Tuhan. Artinya apa seorang hamba? Harus melakukan kehendak tuannya. Itu namanya hamba Tuhan. Kita semua di sini adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Jangan kalau pendeta aja, kalau kenalan pede banget. Hamba Tuhan. Kalau jemaat, hamba siapa ya? Hamba Tuhan juga. Masa mau jadi hamba setan? Hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Ingat baik-baik mulai sekarang. Bukan hamba yang lain. Jadi harusnya kita hidup itu sebagai hamba. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Coba kita baca ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Sampai selama-lamanya. Kebenaran itu ya, punya kuasa loh. Saudara semua mendengar lewat telinga itu, firman ini berkuasa. Jiwa kita tersentuh. Ada yang tersinggung, macam-macam. Nah, kita harus meresponinya dengan benar. Sebab ada orang yang tersinggung lalu menyerang. Responnya salah. Kalau responnya salah, kau bukan hamba. Seorang hamba itu tidak punya hak. Seorang budak itu kalau dibeli tuannya mau dibunuh hari itu juga nggak ada yang komplain. Dianggap barang hari itu. Konteks ini ditulis hari itu. Artinya apa? Kita nggak punya hak hidup. Jangan merasa memiliki. Tuhan sudah tebus, sudah beli seluruh hidup kita. Kita mau serahkan hidup kita nggak sama Tuhan? Itu sama dengan kalau kita beli motor. Sudah beli lunas nih. Sini motornya. Nggak bisa. Loh, sudah dibeli kok nggak mau serahkan? Oh, memang penjahat. Itu penjahat namanya. Ada nggak orang begitu ya? Dibeli terus nggak mau ngasih? Aduh, itu penjahat saudara. Jadi selama ini kalau ditanya saudara melayani siapa? Di mulut boleh mengatakan Tuhan. Tapi sebenarnya saudara melayani siapa? Tuhan atau diri sendiri? Pertanyaan lainnya begini. Saudara itu hidup untuk kepentingan siapa selama ini? Saudara hidupnya berpusat pada siapa? Itu pertanyaannya. Banyak orang tidak diajar kebenaran seperti ini. Makanya tidak mengerti. Saya berharap pagi ini akan memberkati seluruh dunia nih. Orang kalau mendengar ya, iya juga ya gitu. Masalahnya orang dengar aja nggak mau. Dahulu Lucifer membuat kesalahan yang fatal. Ia diciptakan untuk melayani. Tapi ia malah meninggikan dirinya. Aku hendak naik ke langit mengatasi bintang-bintang Allah. Waduh. Aku loh yang diduluin. Waduh. Itu makanya ia akhirnya jadi setan. Manusia yang berpusat pada dirinya sendiri itu jadi setan. Bentuknya manusia, tapi dia setan. Sebenarnya sama persis. Adam juga begitu. Adam tertipu. Sesungguhnya kalau kau makan buah itu kau menjadi seperti Allah. Hawa tuh yang tertipu. Lalu Hawa ke suaminya ikut. Pusatnya diri sendiri. Itu kesalahan utama manusia itu. Lupa bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Lupa bahwa hidupnya itu hanya untuk melayani Tuhan. Ya, itu dia kalau orang lupa. Musa itu mengerti bahwa pusatnya itu bukan Tuhan. Bukan dia, bukan dirinya. Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu Tuhan. Bukan iya aku pemimpin nih, bukan. Ia tahu Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Musa tahu. Makanya Musa tidak berani. Musa itu lemah lembut, saudara. Ayub apalagi. Ayub itu tadinya begini. Kalau aku taat diberkati. Pusatnya siapa itu? Dirinya. Supaya diberkati kalau taat. Kalau taat diberkati. Kalau aku berdoa mengorbankan korban ini. Mempersembahkan korban ini anak-anakku supaya selamat. Pusatnya dirinya. Tapi setelah ia dihajar oleh Tuhan. Loh kok begini, aku gak bersalah tapi dihajar begini. Ia baru sadar. Dulu aku hanya mendengar apa kata orang tentang Tuhan. Tapi sekarang aku mengalaminya. Sebab kemuliaan miliknya Tuhan. Amin ya. Saudara, Yesus memberikan teladan untuk kita semua. Hidup melayani itu seperti itu loh.
tidak punya misi lain selain melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau kita yang mengutus Tuhan Yesus, ya, Ia mati menjadi pokok keselamatan. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi selamanya bagi semua orang yang taat kepadanya. Seharusnya kita semua menjadi hambanya Tuhan, melayani Tuhan. Harusnya begitu. Melayani jangan dianggap beban. Itu orang yang meleset pikirannya. Melayani itu anugerah dari Tuhan. Supaya kita menjadi hambanya. Banyak orang takut melayani. Pikirannya melayani di gereja. Itu aja takut. Bagaimana mungkin kau jadi hamba? Kalau hamba tuh gak punya apa-apa, disuruh apa saja siap Tuhan. Baik Tuhan. Begitu. Ya, itu. Aduh. Berkat yang begitu besar. Anugerah yang begitu besar. Yang memberi kesempatan pada kita. Untuk menjadi hamba Tuhan. Lah kok banyak yang disia-siakan. Ya. Waduh. Tuhan kita itu cuma satu, Bapak Ibu. Allah kita itu cuma satu juga. Elohim kita itu Adonai Elohim. Adonai Elohim, saudara. Makanya orang Israel, Shema Yisrael itu benar sekali. Yang utama itu Adonai Elohim. YHWH Elohim. Jangan punya Tuhan yang lain. Ya, Allah kita cuma satu. Pengantaranya juga cuma satu, Tuhan Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Adonai Elohim kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin, saudara. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Nanti kalau ada di YouTube ya, orang Israel bingung, kok ada lagu Israel juga di Indonesia. Itu Shema Israel. Saudara, hidup ini melayani. Seseorang yang tidak melayani di bumi, dia tidak akan melayani di surga. Oleh sebab itu, rubah hidupmu saat ini juga. Aku pelayan Tuhan, hambanya Tuhan. Meskipun tidak di gereja. Amin ya. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, kadang-kadang kalau kita sedang, bukan kadang-kadang, sering, kalau kita sedang nyambung sama Tuhan gitu ya, itu nada-nada itu muncul. Nada-nada itu muncul. Saudara, bertobat lagi. Jangan keraskan hatimu. Aku dulu diajarinya begini Pak, nggak penting banget itu. Kalau hidupmu tidak melayani Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, kau binasa. Dunia ini fana kok, bisa-bisanya ya orang tidak melayani Tuhan. Banyak orang menyembah yang lain, yang tidak kelihatan. Mamon,
nafsu seksnya sendiri. Itu melayani dirinya sendiri itu, biar puas aku. Padahal kalau orang mengerti ya, pujaan kita cuma satu. Adonai Elohim, Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Roh Kudus ada dalam diri kita, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Amin, saudara. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Itu artinya Tuhan Allah. Tuhan Allah itu Esa, Echad. Saudara lihat di YouTube, kalau orang Israel lagi Shema Israel, bunyinya bagaimana? Ini, nadanya saja yang beda. Saudara, kalau kita punya kesempatan hari ini, masih punya kesempatan, masih bisa nafas, masih bisa berkarya untuk Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Semua teori itu percuma. Teorinya begini loh, Tuhan itu begini, begitu. Percuma. Jangan banyak berteori. Mulai sekarang jangan banyak berteori. Teori sudah banyak. Orang yang berteori malah berantem satu sama lain. Gak ada gunanya sama sekali. Mereka nanti malah gak selamat semuanya itu. Praktek, saudara. Ya, mulai hari ini praktek. Jangan sampai hidup ini tidak melayani Tuhan. Coba ya, saudara belajar begini. Tuhan, ambil hidupku Tuhan, untuk melayani Engkau. Serahkan diri, jangan nunggu kapan ya Tuhan aku dipakai. Ya. Tuhan, ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku, ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu, di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Saudara, kalau saudara mendengar begitu, memberitakan firman, aku bukan pengkhotbah, Pak. Siapa bilang tidak bisa? Bagikan link kebenaran ini ke siapapun seluruh dunia. Supaya orang lain mendengar dan hidupnya diubahkan. Jangan berteori. Banyak orang punya teori di otaknya itu. Tuhan itu begini, begitu. Gak nyata dalam hidup kita. Buktikan Tuhan itu nyata melalui hidup kita. Serahkan dirimu. Amin, saudara. Saudara sekalian, menjadi Kristen
itu biayanya 0. Gak bayar. Tetapi menjadi pelayan Tuhan, itu harganya seluruh hidup kita. Jangan pernah bilang, udah malam nih, jangan telepon aku. Ada loh hamba Tuhan yang begitu. Bukan hamba Tuhan itu, hamba dirinya sendiri. Ditelepon sore-sore, sorry ya, udah jam kerja nih. Waduh, gak ngerti pelayanan dia. Melayani Tuhan itu segenap hidup, seluruh hidup kita harganya. Kok cuma Kristen mah 0 harganya. Tapi kalau melayani Tuhan, seluruh hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Itu biayanya. Melayani Tuhan itu sebenarnya bukan soal pekerjaannya. Melayani Tuhan itu sebenarnya sedang melayani, menyenangkan hati Tuhan kita. Banyak orang tidak hormat sama Tuhan, apalagi melayani. Ada nggak seorang hamba yang kurang ajar sama orang tuanya? Sama tuannya? Dipotong langsung. Kita kalau ketemu Tuhan, kalau menghadap, mestinya begini. Saudara. Hormat. Saya tuh lihat film, ada film tuh ya, kalau ketemu rajanya. Bahkan ini sampai ke bawah, saudara. Sampai ke lantai. Waduh, ketemu raja aja begitu. Lah kok manusia, aku butuh tas Tuhan. Kok klaim janjimu? Loh kok kurang ajar? Itu kurang ajar loh itu sama Tuhan. Aku klaim janjimu Tuhan. Nuding-nuding gitu. Kalau malaikat boleh ya. Tuhan boleh gak Tuhan? Oh boleh, jarinya gini potong sama malaikat. Kurang ajar nunjuk-nunjuk. Coba bayangkan ya, ada seorang anak sama papanya gini. "Pak, beliin aku." Nunjuk, kurang ajar gak? Saya gak tahu ya, kalau orang Jawa begini tuh kurang ajar banget. Jangankan sama orang tua, sesama aja gini, itu sangat nusuk loh itu. Itu sangat tidak sopan. Bayangin, jemaat diajarin kurang ajar sama orang di gereja. Mulai sekarang belajar saudara, kalau ketemu Tuhan. Langsung sampai bawah. Tuhan, itu pelayan yang baik itu begitu. Hamba yang baik itu menyembah Tuhan dengan benar. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Kalau berdoa kelihatan dari cara doanya. Ini dulu, sekarang nggak ada orang begitu. Ya, dulu ada yang berdoanya begini, Tuhan aku mau tidur Tuhan. Tolong jagai ya pintu depan. Pintu belakang. Itu jendela-jendela tuh. Terus sekalian Tuhan genteng. Kau pikir Tuhan jongosmu apa? Itu nggak berasa ya, kurang ajar ya. Dulu kita nggak berasa sih karena nggak ngerti. Kalau kita ingat gitu ya, aduh Tuhan. Gak berani. Kurang ajar itu. Hari ini, hari gini, kamu masih ngajarin kurang ajar sama Tuhan. Kau bukan hamba Tuhan. Ya, pagi ini, saya itu, tadi pagi ya, Tuhan, itu dikasih tahu Tuhan loh. Kamu itu ya, lihat orang begini. Orang dunia aja nyembah rajanya itu sampai lantai loh. Kok orang berani kurang ajar ya? Ya Tuhan nanti ku sampaikan di mimbar. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal menyenangkan Tuhan. Jangan cuma di gereja. Di gereja mah gampang, tinggal duduk, lihat di depan. Seperti nonton teater. Yang penting itu setiap harinya menyenangkanmu. Melayani Tuhan itu sebenarnya menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi
sampai selamanya. Itu melayani Tuhan tuh. Saudara kalau dengar lagu enak nih lagunya. Jangan cuma enaknya. Justru pencerahannya yang lebih penting, bukan nadanya. Satu lagi. Melayani Tuhan itu tidak ada kata pensiun. Ada orang cerita sama saya, dia pensiun Pak. Pensiun. Kalau saya mah gak pernah pensiun sampai mati. Nah kalau pensiun dari tugas, iya. Tapi hidupnya gak boleh berhenti melayani Tuhan. Berapapun usianya. Amin saudara. Jangan pernah berkata pensiun ya. Nanti kalau aku pensiun Tuhan. Baiklah kau mau pensiun ya. Ya udah pensiun. Baterainya dicabut teman-teman. Gak ada. Kita melayani Tuhan itu selamanya. Bahkan setelah mati tetap melayani Tuhan. Orang tidak suka melayani Tuhan kenapa? Mereka berpikir mau kerja buat Tuhan itu gak enak. Padahal itu anugerah loh. Kita melayani Tuhan itu dengan sukacita. Iya. Dengan melakukannya. Sebenarnya Tuhan itu maunya apa sih? Kok mau dilayani? Tuhan pengen dipuji-puji. Pengen dilayani. Butuh pembantu. Bukan. Tuhan tidak butuh apa-apa saudara. Tidak butuh uang, tidak butuh tenaga kita. Tidak butuh siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan berkata melayani dia, artinya melakukan kehendak dia, itu pun dalam rangka menyelamatkan kita. Ngerti gak? Amin. Bukan untuk dia, untuk kita sebenarnya. Supaya kamu tidak binasa. Karena Bapa di surga tidak menginginkan seorang pun binasa. Bapa di surga bukan seorang yang suka buat cerita sebagian nanti ku binasakan, sebagian ku selamatkan. Bukan. Salah itu. Salah total itu. Makanya orang tidak melayani Tuhan akhirnya. Cuma bertugas di gereja. Karena ajarannya salah. Kalau ajaran yang benar itu melayani Tuhan. Keluar dari gereja ini tetap melayani Tuhan. Harus menyenangkan Tuhan. Saudara ya, yang tidak biasa melayani Tuhan. Kalau ketemu sesuatu yang membuat hati jengkel gitu ya. Suhu tubuh udah naik nih. Jengkel soalnya. Ditahan dulu saudara. Jangan banyak omong, jangan lakukan sesuatu. Aku pelayan Tuhan. Nanti reda suhunya. Adem lagi. Ingat. Banyak orang gak ingat dirinya pelayan Tuhan. Gak tahu ingatnya pelayan siapa. Ada orang yang bikin jengkel. Kau jual, ku beli. Oh, itu pelayan setan itu. Itu melayani perasaannya setan. Setannya yes gitu. Kalau pelayan Tuhan gak begitu. Apapun, aduh sesek nih. Dadaku sesek Tuhan. Ya biarin deh. Wong aku hamba. Gak punya apa-apa. Gak punya hak apapun. Kan begitu. Ingat ya saudara ya. Melayani Tuhan bukan di gereja saja. Tapi dalam seluruh hidup kita. Sebab kalau cuman kegiatan gereja. Itu gak menyelamatkan. Kegiatan gerejawi. Gak menyelamatkan. Matius 7 ayat 21-23. Bukan orang yang memanggil Adonai, Adonai, Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan begitu. Percuma. KKR, percuma itu gak menyelamatkanmu. Mengusir setan pakai nama Tuhan, percuma. Berbuat mujizat digede-gedein, percuma gak masuk surga kau. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak menyenangkan hati Bapa. Kelihatannya rohani yang dilakukan. Menyenangkan Bapa enggak? Karena Bapa tahu jauh di lubuk hati kita itu apa motivasinya. Tahu Pak. Makanya ada orang tanya saya, Pak saya enggak melayani di gereja Pak. Enggak kebagian tugas. Enggak apa-apa. Tapi kamu melayani dalam hidupmu. Bagikan link ini, jaga mulutmu. Jadilah berkat. Kalau ada berkat bagikan ke orang lain juga. Kan begitu. Itu orang lebih kuat pengaruhnya dibanding khotbah. Manusia itu banyak omong ini loh. Kalau mau sedikit kasar banyak bacot manusia itu.
Pinter bacotnya itu. Ngomong, aku mengasihimu Tuhan. Mengasihi apa kok disenggol dikit aja ngamuk. Mengasihi apa tersinggung. Suruh berubah aja nggak mau berubah. Aku memang begini Pak dari sononya. Memang kasar aku. Loh, kamu sedang melayani siapa? Kalau ada orang yang aneh-aneh ya. Ini ibu-ibu nih, kalau suaminya lagi mau marah gitu, tanya, Pak, kamu mau melayani siapa Pak? Kalau lagi mau marah. Nah gitu, gak jadi marah pasti. Karena suaminya ingat kalau mau marah melayani setan dia. Iya kan? Ingat baik-baik kita melayani siapa setiap saat itu. Ya. Bukan orang yang melakukan kegiatan gerejawi. Mengusir setan kayaknya hebat gitu. KKN mujizat kayaknya hebat gitu. Belum tentu. Di lubuk hatinya orang tahu. Tuhan tahu persis apa maksudnya. Apalagi kalau di akhir acara, berikan semua yang nempel di tubuhmu itu. Keluarkan dompetmu, kosongin untuk Tuhan. Nah, udah ngomong kosong itu. Untuk Tuhan apa? Itu kalau ditelusuri, diaudit ya, duitnya itu kemana itu? Nanti kita tahu ujungnya. Itu tidak salah kalau untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Enggak salah. Tapi kalau tidak pernah menolong orang, diakonia dan sebagainya, wah itu udah omong kosong tuh. Larinya kemana itu duit? Jangan mau diakalin saudara. Hidup cuma sekali. Kita itu milik Tuhan. Makanya kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Tuhan berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, kau pasti lakukan seluruh perintahku. Kamu tidak mengasihi aku, makanya kamu nggak melakukan perintahku. Nanti dibaca itu, Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Ya. Jadi seluruh hidup melayani itu. Nah, jadi kalau orang bertanya melayani siapa? Tanyalah diri sendiri, kita melayani siapa? Dicatat baik-baik ya. Motivasi utama melayani itu, yang pertama, menyenangkan Tuhan. Berkenan bagi Tuhan. Itu melayani. Meskipun kegiatan agama kalau Tuhan tidak disukakan, itu bukan melayani Tuhan pasti. Itu pasti melayani diri sendiri. Yang kedua, melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Bagaimana mungkin ada cinta yang tidak diekspresikan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kalau saya mengatakan, aku mengasihi istriku. Tapi nggak ada perbuatannya sama sekali. Kan bohong itu namanya. Iya kan? Makanya keselamatan itu karena melakukan juga. Taat melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau orang ngajar keselamatan nggak ada perbuatannya nggak apa-apa Pak. Itu sesat. Jangan ikut dia saudara. Bagaimana mau melayani Tuhan tanpa melakukan apa-apa? Aku melayani Tuhan Pak dalam hatiku. Aku mengasihi istriku dalam hati. Kalau gitu nanti juga gitu Tuhan. Kalau gitu aku kasih kamu surga ya dalam hati juga. Maunya dalam hati boleh, sama-sama dalam hati. Makanya ya, hidup yang cuma sekali ini hati-hati, saudara, hati-hati banget. Ya. Suatu hari nanti, saudara. Kita jangan sampai sebelum kita menutup mata, kendor roh kita padam. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, itu clear banget itu. Jadi kalau kita bertanya pada diri sendiri sekarang, selama itu yang aku melayani siapa ya? Gampang jawabannya. 3 motivasi tadi. Apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak? Yang pertama. Itu motivasinya. Yang kedua, mengasihi Tuhan enggak? Yang ketiga, bersyukur enggak? Orang yang tidak bersyukur itu tidak melayani Tuhan. Aku bersyukur dengan keadaanku. Karena Tuhan yang memberikannya. Dengan keadaanku yang sekarang, semuanya aku berikan kepada Tuhan. Kan begitu. Orang yang tidak bersyukur itu tidak melayani Tuhan.
Karena Tuhan tidak suka sama orang yang tidak bersyukur. Sudah dikasih gaji segini masih kurang terus. Waduh. Bapak Ibu ya kalau punya karyawan ya, dikasih gaji berapapun kurang terus. Lama-lama diusir aja dia, gak pernah bersyukur. Mestinya berapapun bersyukur. Kan gitu. Kalau mau yang lebih besar ya belajar lagi yang pintar, cari kerjaan lain atau bisnis sendiri, kan gitu. Jangan kerja tapi jahat. Coba kita tanya yang praktis-praktis saja deh. Kalau kita marah, itu untuk siapa marahnya itu? Tanya nanti mulai hari ini. Aku marah Pak. Iya, untuk siapa marahmu itu? Aku mau tanya sekarang. Tanya aja diri sendiri, pasti bisa jawab kok. Aku tadi itu marah untuk siapa ya? Ada orang yang gini, kalau marah itu dilampiaskan pakai tenaga dalam. Dengan segenap hati itu. Wah, itu habis itu puas banget. Siapa yang puas? Diri sendiri atau Tuhan? Diri sendiri, Tuhan. Kamu kok mirip-mirip Lucifer ya? Mulai sekarang tuh, ayo sebelum melakukan sesuatu, sebelum bicara, ini menyenangkan Tuhan gak ya? Kan begitu. Kalau orang-orang jahat di luar sana, kau lakukan itu untuk siapa? Aku mau tanya. Kalau kau menyerang orang di YouTube, kata-katamu itu penuh fitnah, bohong, malu-maluin, jorok lagi. Untuk siapa aku mau tanya? Itu yang komentar, suka komentar, kasih link jorok dan sebagainya. Kau lakukan itu untuk siapa? Tolong dijawab. Untuk Tuhan atau untuk setan? Kau pikir aja sendiri. Gampang kok ngetesnya. Apakah hidup kita ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Melayani dia atau melayani diri sendiri? Musuh yang terbesar itu sebenarnya diri sendiri. Berhala paling bahaya itu adalah diri sendiri. Yang dilayani dengan segenap hatinya. Gak bisa, aku memang begini. Kalau dikritik orang, jawabnya gini. Aku gak mungkin berubah, tidak perlu berubah. Kau yang harus berubah. Gawat. Coba bayangkan ya saudara, kalau saya gembala di sini, lalu ada staf saya yang kasih tahu, Pak yang tadi itu gini, gak bisa, aku selalu benar, kamu yang harus berubah. Kira-kira gimana? Kesetanan. Iya kan? Melayani siapa itu orang seperti itu? Nah, mulai jelas kan apa itu melayani Tuhan. Kalau aku iri hati sama itu, dia kok bisa ya, aku kok gak bisa, awas kau ya. Itu melayani siapa? Seperti Kain iri hati sama Habel, lalu dibunuhnya adiknya. Itu melayani siapa? Itu melayani diri sendiri. Secara tidak langsung melayani setan. Padahal Tuhan sudah peringatkan. Loh. Kalau orang sombong banget gitu, songong gitu, melayani siapa? Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Gini, sombong gitu. Itu siapa yang nikmati? Tuhan. Diri sendiri kan? Aku hebat nih. Waduh, gila. Banyak orang sakit jiwanya. Tapi tidak merasa sakit jiwa. Kalau seorang suami selingkuh, melayani siapa itu? Kan diri sendiri. Enak nih, nikmat. Istriku gak tahu ini. Melayani siapa itu? Itu melayani diri sendiri. Supaya aku puas, enak lu selingkuh. Si setan, yes. Melayani setan itu sebenarnya. Nah, yang ini jangan tersinggung ya. Kalau saudara kuliner gak karu-karuan, melayani siapa? Saya mau tanya. Makan sembarangan gitu. Ayo melayani siapa? Kalau setahun sekali saya masih bisa, ya oke lah setahun sekali. Ini sering banget. Lemak, dibilang haram di perjanjian lama, sekarang sudah tidak haram Pak. Itu siapa, melayani siapa? Saya mau tanya, melayani Tuhan atau diri sendiri? Pikir aja sendiri. Gayanya aja, puasa, doa setiap pagi, malam. Gayanya agamawi gitu. Itu melayani siapa? Emang kalau kita puasa Tuhan senang gitu? Wih dia puasa lu, dia sengsara lu. Waduh ku berkati deh, gitu. Gak ada urusan mau puasa mau enggak.
Yang urusan itu seluruh hidupmu bagaimana nih? Banyak orang puasa ya, saya perhatiin tuh. Puasa, menahan lapar. Oke, bagus. Tapi di pikirannya, nanti kalau buka puasa, udah pesen tuh. Sate babi 20 tusuk, kambing 20 tusuk, lemak, macam-macam gitu. Yes itu. Itu puasa macam apa? Mendingan gak usah puasa sama sekali. Tapi sepanjang masa aku makan minum untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Habis ini gak berani kuliner. Aduh, kalau mau kuliner nih melayani siapa? Ya. Makan secukupnya nggak apa-apa. Tapi kalau kelebihan itu melayani siapa? Kalau sudah sakit pun masih ngotot, itu melayani siapa? Sudah diabetes parah. Kalau ke restoran makan es sirup. Saya sampai kaget. Itu teman baik saya sih. Nggak salah. Enggak lah, hidup cuma sekali ini. Loh, hidup cuma sekali melayani siapa kau? Sama mulut aja kalah. Apalagi sama nafsu seks dan lain-lain. Mulut aja sekalah. Coba bayangkan. Iya kan? Aduh. Tapi ini Alkitabiah loh. 1 Korintus 10 ayat 31. Engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu sangat Alkitabiah. Ketika seseorang yang muda-muda nih, suka nonton film porno. Kau melayani siapa? Tuhan. Kan diri sendiri. Setan itu pasti. Saya kalau ngomong vulgar aja. Gak usah pakai kata-kata diperhalus. Kalau kau suka judi, kau melayani siapa itu? Yang aneh itu begini, saudara. Di kota kecil, ada satu gereja kecil gitu. Saya kalau pulang kampung sama istri saya melayani di situ. Ada jemaat yang gini, Pak, tolong doain saya dong Pak. Doain apa? Nanti saya judi supaya menang. Ada aja. Hah? Ini di dunia cuma kamu deh kayaknya yang begini. Ini pasti konslet nih otaknya. Aduh, ada aja yang aneh-aneh tuh. Gak usah jauh-jauh. Kalau kau malas, gak suka kerja, kau melayani siapa itu? Melayani diri sendiri loh itu. Hari ini, ketika kita datang sama Tuhan, mau melayani Tuhan atau bukan? Karena ada orang yang datang kepada Tuhan tuh begini, Tuhan, kasih aku berkat Tuhan. Aku jadi sultan Tuhan, ini, itu, ini. Pikirannya di siapa itu? Pikirannya di diri sendiri. Datang kepada Tuhan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Itu pikirannya diri sendiri. Itu bukan melayani Tuhan. Oh, enggak boleh dong minta. Boleh. Sebagai anak sama bapak minta. Tapi kelihatan orang yang memanfaatkan Tuhan itu. Pokoknya Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Nah itu. Motivasi itu kadang-kadang tipis bedanya. Kita datang kepada Tuhan karena dia Bapa kita. Karena kita mau menjalin relasi kasih. Karena kita mau melakukan kehendaknya. Supaya kita jadi anak-anak Bapa di surga yang benar. Supaya jadi man of God, anak-anak Allah. Kan begitu. Nah, mulai sekarang pertanyaan sederhana, saudara, kalau mau melakukan sesuatu, untuk siapa itu? Ya, kalau ada yang mau marah atau apa, untuk siapa itu? Gitu ya. Amin semua? Jadi, kalau kita memang melayani Tuhan, maka apapun yang Tuhan inginkan, pasti kita lakukan. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan saja. 1, berubah. Kalau memang kau melayani Tuhan, kau berubah mulai sekarang. Kalau enggak, berarti enggak melayani Tuhan. Berubah itu dibuang segala beban dan dosa itu. Jangan pernah lagi pelit, ngambekan, dikit-dikit ngambek, hal dikit aja ngambek, bohong. Ada orang suka bohong padahal enggak untung loh. Enggak untung apa-apa aja bohong, apalagi kalau untung. Sakit jiwa itu emang. Enggak untung aja bohong. Aneh emang. Berubah, kosongkan segala keinginanmu itu. Kalau memang melayani Tuhan. Isi dengan keinginan Tuhan kita. Dan lakukan itu. Dan satu lagi, persembahkan semuanya untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Kalau Tuhan bilang, apakah engkau melayani aku? Siap Tuhan. Kan begitu ya harusnya ya. Ingat ya saudara ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita harus setiap saat berkobar-kobar rohnya, melayanimu. Saudara, itu tadi lagu baru. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, ingat ya, Allah kita cuma satu, Elohim, Adonai Elohim. Dan Tuhan kita cuma satu, Tuhan Yesus, pengantara satu-satunya. Dan hari ini kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau cara bacanya Tuhan Allah itu Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Saya sangat berharap firman ini akan mengubah saudara sekalian. Mulai sekarang melayani Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oh ya saudara, nanti bulan Desember Natal, saudara daftar. Ada ibadah pertama, ibadah kedua. Jangan sampai numpuk di satu ibadah terus berantakan kan? Gak cukup karena tempatnya kan kecil. Saudara daftar, nanti sistemnya sistem voucher ya. Mau ambil yang ibadah satu atau ibadah dua. Nanti kalau misalnya dua-duanya penuh kita buka ibadah ketiga. Pakai voucher supaya tertib ya. Jangan lupa daftar ya, nanti vouchernya kalau sudah ada kita bisa daftar tuh. Sebentar lagi kita adakan perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kita bahwa kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian baru. Agar kita menjadi bagian dalam perjanjian itu. Menjadi keluarga Allah di bumi. Melayani Bapa di surga. Melayani Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus dulu mati melayani kita. Supaya kita beroleh selamat. Amin ya. Saya undang semua untuk pelayan Tuhan untuk maju ke depan, pelayan perjamuan kudus. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, Golgota. Darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina,
Bapa di surga, mohon layakkan setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, melayani perjamuan kudus. Juga Engkau layakkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Layakkan juga mereka melakukan perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, agar semua orang mengerti apa yang telah Engkau lakukan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pelayan perjamuan kudus bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan yang ada, juga seluruh jemaat yang hadir. Umat Tuhan dimanapun berada, silakan mempersiapkan diri yang di rumah. Roti dan anggur, jika tidak ada roti boleh diganti dengan teh, boleh. Saudara, sambil dibagikan, mari kita nyanyikan lagu ini dengan lembut saja ya. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Baik, saudara, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Silakan angkat tangan. Sudah semua ya? Yang di bawah juga sudah ya? Sudah ya, baik. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya
Aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara. Golgota darahmu mengalir. Darahmu mengalir, siksamu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sepanjang pagi ini kami diberkati dengan firman kebenaran, dengan semua berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Pakai terus Tuhan, sehingga mengherankan dunia yang gelap ini, untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang hadir, yang melayani Tuhan. Biarlah mereka melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada dan kami semua. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat marifat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.